bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantarkan kita dari zaman kekuatan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati segenap panitia lomba dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, saya tidak memperpanjang kalimat. Adapun judul ceramah saya pada hari ini adalah menyambut keberkahan di bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana tidak penuh dengan keberkahan? Karena di semua hal baik yang kita lakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, apabila kita melaksanakan kejahatan, kemungkaran, kekejaman di bulan Ramadan, maka dosa yang kita peroleh akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin semuanya, ada 3 golongan orang dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan. Orang lah excited ah. Jeda dulu Nanda. Ada 3 golongan orang dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan. Golongan yang pertama adalah orang yang senang dan gembira akan datangnya bulan Ramadan. Siapakah itu? Yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu golongan yang kedua adalah orang yang gembira, yang sedih akan datangnya bulan Ramadan. Siapakah itu? Yaitu orang yang sakit sehingga tidak dapat mengerjakan amalan ibadah puasa di bulan Ramadan. Lalu golongan yang ketiga dan yang terakhir adalah orang yang membenci akan datangnya bulan Ramadan. Orang yang menghalalkan akan datangnya bulan Ramadan. Ini adalah golongan orang-orang yang celaka. Siapakah itu? Yaitu orang yang tidak mau mengerjakan amalan ibadah puasa di bulan Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka termasuk dalam golongan apakah kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mau sholat Ramadan mana? Wa bisaban gufirullahu wallahu." Barang siapa yang mengerjakan amal puasa di bulan Ramadan dengan niat hati dan keimanan yang sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa yang telah ia lakukan di masa lalu. Begitupun sebaliknya, saat yang abadun adalah Ramadan, wati saban famsalahu walam yufala, maka celakalah bagi orang-orang yang tinggal dan hidup di awal bulan Ramadan, bahkan di akhir bulan Ramadan ia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada 5 amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita lakukan dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan. Apakah yang itu? Yang pertama ialah membaca Al-Quran. Menurut hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala jannatu mushtaqatun ila arba'in nafar." Surga itu merindukan 4 golongan. Siapakah itu? Salah satunya ialah thayyibul Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Lalu amalan yang kedua adalah berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan adalah amalan yang dianjurkan serta diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 118,
orang yang beriman, sesungguhnya telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Agar apa kita berpuasa di bulan Ramadan? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Takwa adalah orang yang mengerjakan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Lalu amalan yang ketiga adalah beristighfar dan berzikir di bulan Ramadan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dengan beristighfar dapat menenangkan hati kita dan mengulangi dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dengan berzikir dapat membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu amalan yang keempat adalah bersedekah di bulan Ramadan. Bersedekah di bulan Ramadan dapat dilakukan dengan cara memberi makan kepada orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makanan kepada orang yang berpuasa, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lalu amalan yang kelima dan yang terakhir adalah menjaga lisan. Menjaga lisan kita termasuk amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita lakukan di bulan Ramadan.